membutuhkan. Tapi kalau misalnya nih, sebagai tim peneliti, kita akhirnya menggunakan anggaran itu untuk biaya data. Gitu. Padahal tanpa itu pun kita sudah komunikasi satu sama lain gitu ya Bapak Ibu ya, di kantor ketemu, WhatsApp juga kita sudah daftar setiap bulan, bahkan kita dapat dari Dikbud 17 GB per bulan gitu. Nah, jadi harus dilihat ininya Bapak Ibu ya, harus dilihat apa memang perlu betul gitu ya. Tapi kalau misalnya untuk perangkat desa gitu ya, perangkat desa mereka tidak mendapatkan data, sementara kita harus memantau dari internet gitu Bapak Ibu ya, dari WhatsApp atau dari Zoom atau dari mana, boleh Pak, itu ada di SPM, boleh mengeluarkan itu. Terima kasih Prof. Udah ya Pak ya? Itu Sudah, aja tadi ya. sudah clear Prof. Baik, terima kasih. Ya, terima kasih Prof Niat dan Pak Putu. Masih ada dua itu, Prof. Bapak Sunarso, saya persilahkan singkat saja Bapak. Baik, terima kasih. Saya Sunarso dari Pontianak. Mungkin tadi menyambung tentang komponen biaya. Kalau untuk penelitian terkait dengan sekarang ini digital prototyping itu kadang-kadang kita memerlukan fasilitas komputer misalnya yang biayanya cukup tinggi ya, karena kita memerlukan high performance komputer misalnya, atau mungkin diperlukan software yang mungkin sangat diperlukan untuk mensimulasikan performance. Kalau misalnya ada pengusul mengajukan seperti itu, bagaimana kita disisipkan, karena agak dilematis memang, karena misalnya untuk high performance komputer itu mungkin biayanya bisa mencapai 60-70 juta, kemudian software juga mungkin untuk simulasi itu bisa jadi membutuhkan biaya sekitar 60-70, bahkan bisa sampai ratusan juta. Bagaimana mensikapi ketika ada usulan seperti itu, Bu? Baik Pak Sunarso, sebagai reviewer kita menilai kelayakan metode. Jadi dalam kelayakan metode itu pun kita menilai hal seperti ini Bapak Ibu. Kalau pengusul itu mengusulkan tidak bekerja sama dengan yang lain dan membutuhkan peralatan yang modern, misalkan nih, seperti yang Bapak sampaikan tadi, itu tidak masuk akal, tidak ada perguruan tinggi yang dekat yang bisa mungkin dia ajak kerjasama sehingga tidak muncul di proposal, gitu ya Bapak Ibu ya. Kalau ada pasti dia muncul di proposal. Ya tentunya kita menilai proposalnya itu sudah tidak layak metodenya Pak Sunarso. Makanya sebenarnya penelitian itu kan terbuka Bapak Ibu untuk bermitra peneliti, kerjasama dengan perguruan tinggi yang lain, kerjasama dengan luar negeri. Bukan berarti misalnya kalau seorang peneliti di perguruan tinggi tertentu sangat minim fasilitas, tidak ada fasilitas, berarti dia tidak akan bisa melakukan penelitian yang up to date, padahal dia punya kemampuan untuk itu. Tidak menutup kemungkinan itu Pak Sunarso, karena dia bisa mengusulkan kerjasama. Dia bisa mengusulkan kerjasama dalam negeri atau kerjasama luar negeri, gitu ya Pak Sunarso ya. Sehingga misalnya nanti dia untuk kegiatan yang membutuhkan peralatan itu dia akan melakukan di perguruan tinggi tempat dia kerjasama, apakah di dalam negeri atau di luar negeri. Gitu Pak Sunarso, harusnya seperti itu. Tapi kalau dia tidak ada di proposal berarti ya nggak layak gitu. Secara metode dia tidak layak. Pengusulnya ya Pak ya, bukan penelitian itu tidak layak, tidak mungkin dilakukan, tapi secara metode itu tidak layak karena pengusulnya tidak punya sumber daya untuk itu. Sumber daya yang tidak ada gitu. Jadi dia hanya mengusulkan beli gitu. Kita tahu kan ini sangat diperlukan Bu gitu ya, seperti kata Pak Sunarso ya. Masa kita harus tolak? Ya harus ditolak Pak, karena itu biaya modal, biaya investasi. Berarti secara metode dia tidak layak. Nah harusnya di awal dia sudah berpikir apakah dia bisa bekerja sama misalnya dengan perguruan tinggi mana. Jadi contohnya kami di Gunadarma punya DGX 1 dan A100 gitu ya. Itu hanya beberapa perguruan tinggi di Indonesia. Bahkan yang A100 itu hanya beberapa perguruan tinggi, tidak lebih dari 5 Bapak Ibu gitu ya. Tapi ada teman yang jauh di sana atau yang dekat di Gunadarma itu dia tidak punya fasilitas itu, tapi sangat membutuhkan itu dalam melakukan penelitian. Nah kalau sudah terlihat di proposalnya sudah jelas ada kerjasama entah dalam bentuknya apa, sehingga nanti dia akan menggunakan peralatan itu layak secara metode. Tapi kalau dia bahkan mengusulkan membeli 1 miliar itu tidak layak gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi meskipun itu hanya 10 juta, 100 juta gitu.
bukan dari angkanya tadi gitu ya, makanya dia tidak layak. Tapi memang ini kan penelitian ini BOPTN ini tidak diperbolehkan membeli barang modal atau barang investasi kecuali bahan penelitian ya Bapak Ibu, itu harus dibedakan ya. Kecuali bahan penelitian. Barang modal, barang investasi itu tidak diperbolehkan. Jadi misalnya kita membutuhkan mesin untuk dalam suatu aktivitas kita, kegiatan kita perlu mesin itu gitu. Tapi mesin itu sebagai barang modal, bukan bahan habis pakai. Apakah kita tidak mungkin bisa melakukan penelitian? Bisa saja Bapak Ibu. Tapi bukan dengan mengusulkan pembelian barang modal itu, tapi mungkin dengan kerjasama. Jadi penelitinya itu harusnya sudah tahu di mana dia bisa bekerja sama, bagaimana kerjasama yang bisa dilakukan untuk bisa menggunakan peralatan itu. Begitu Pak Sunarso. Jadi bukan menjadi apa ya istilahnya ya, bukan menjadi ya ini kan harus nih, tidak mungkin tidak ada. Jadi kita setujui saja pembeliannya deh, ini perlu banget nih. Bukan dengan cara seperti itu ya Pak Sunarso ya. Jadi harusnya peneliti ini sudah cerdas untuk memikirkan kerjasama dengan siapa gitu, supaya barang peralatan yang dia butuhkan itu dalam melakukan penelitian itu ada gitu, tersedia, sehingga penelitian itu bisa dilakukan, kegiatan itu bisa diselesaikan gitu ya Pak Sunarso ya. Begitu Pak. Baik, terima kasih Bu. Sama-sama Pak. Baik Prof, masih ada satu lagi Pak Belyamin, saya persilahkan Pak, singkat saja. Baik, makasih Bu. Satu, ada yang menyambung dengan penanya tadi Bu. Jadi ada peralatan yang memang misalnya saya coba cari belum ketemu. Apakah di Indonesia sudah ada yang mempunyai alat ini Bu? Nah, selama ini yang kami lakukan terpaksa membuat alat yang itu akhirnya nggak selesai penelitian, cuma buat alat saja. Nah, apakah itu masih barangkali masih bisa dijadikan anggaran Bu, atau harus keluar negeri untuk cari alat itu, atau harus PDP gitu Bu? Bagaimana Bu? Baik Pak, kalau begitu, kalau itu hanya sebagai barang modal, barang investasi, tentunya juga kita tidak bisa setuju ya Bapak Ibu ya. Nah, kalau Bapak melakukan penelitian terlebih dahulu untuk menghasilkan alat itu, tapi penelitian ya Pak ya, penelitian untuk menghasilkan alat itu, produk itu, dengan adanya inovasi-inovasi tertentu, misalnya kalau misalnya dari luar itu mahal, dengan inovasi yang dilakukan oleh tim peneliti, maka itu akan lebih murah gitu, akan tersedia di Indonesia dengan murah. Diusulkan dulu Pak sebagai penelitian. Bukan mengusulkan anggaran untuk membeli komponen-komponen semua peralatan itu, sehingga nanti peralatan itu akan digunakan dalam penelitian sebagai alat. Bukan seperti itu Pak Belyamin. Tapi kalau misalnya penelitian dilakukan dulu 2 tahun, 3 tahun sampai menghasilkan produk itu, alat itu, teknologi itu, baru nanti teknologi itu akan digunakan pada penelitian selanjutnya, itu boleh Pak. Nah, gitu ya. Tapi kalau misalnya dalam penelitian sekarang ini butuh satu alat, tapi alat itu tidak ada di Indonesia, sehingga tidak mungkin untuk kerjasama dengan yang ada di Indonesia, ke luar negeri juga tidak punya koneksi. Ya udah, kita bisa bikin alat itu, kita bisa rakit nih alat ini, kita beli komponennya saja, sehingga nanti kita bisa gunakan dalam penelitian. Itu tidak boleh Pak Belyamin, karena itu tetap sebagai barang modal ya Pak Belyamin ya. Ya, selama ini begitu yang terjadi Bu, tapi jadi habis waktu hanya untuk membuat alat saja. Bukan cuma habis Pak, itu juga harusnya tidak boleh, karena itu tetap sebagai barang modal. Oke. Terus yang kedua Bu. Tidak boleh. Ya, yang kedua, ada kadang-kadang unit biaya yang kita tidak tahu Bu, seperti contoh di proposal yang kita jadi contoh untuk direview, itu pengujian sampel misalnya, contoh lah ya, tapi intinya adalah ada unit biaya yang kita sebenarnya tidak tahu. Analisa data yang satu 4 juta sekian per unitnya, yang satu 17 juta sekian. Nah, itu bagaimana? Kalau saya ya paling bisa mempertanyakan sampel apa yang akan diuji dengan biaya sekian, sampel apa yang harus diuji dengan biaya sekian. Tapi kan kita tidak bisa apa-apa Bu ya, cuma bisa bertanya begitu saja ya. Kalau menurut Ibu bagaimana Bu?
Ya, itu tadi yang kita sudah bahas panjang lebar nih Pak Belyamin. Harusnya di metode itu sudah jelas. Kalau sampai ada anggaran uji sampel